Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersyukur ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kita sekarang sudah masuk ke pembelajaran 4 buku PAI-nya. Jangan lupa disiapkan dulu ya terlebih dahulu. Oke, sudah buka buku paket halaman 41. Nah, di sini Ustadzah akan menjelaskan tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Apa sih perilaku terpuji? Yaitu perbuatan yang baik. Nah, berperilaku terpuji itu akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Dan tidak hanya dari Allah. Ketika kita berbuat baik kepada sesama, itu akan mendapatkan kebaikan dari sesama juga, maksudnya sesama manusia. Nah, dan lain sebagainya. Nah, setiap orang yang memiliki sifat terpuji dalam hidupnya akan bahagia di dunia akhirat. Semoga kita termasuk golongannya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman 42 tentang tanggung jawab. Nah, ada yang tahu tanggung jawab itu apa? Nah, oke. Tanggung jawab itu artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat perbuatannya. Oke. Nah, tanggung jawab itu Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di mana di akhirat. Nah, tanggung jawab itu bisa dilakukan dengan siapa aja ya. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Nah, tanggung jawab kepada Allah ini dengan cara apa anak-anak? Dengan cara kita sholat 5 waktu. Ayo, siapa sholatnya yang masih bolong? Kemudian mengaji, berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Nah, yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawab kepada diri sendiri itu ngapain? Yaitu menjaga kesehatan, giat belajar. Jadi, menjaga kesehatan itu nggak makan makanan sembarangan ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya, tanggung jawab kepada orang tua. Nah, kepada orang tua, apa itu? Berbakti, taat, patuh, bersikap santun ya anak-anak ya. Tanggung jawab terhadap pertama Allah, kedua diri sendiri, ketiga orang tua, selanjutnya tanggung jawab terhadap lingkungan ya. Jadi diantaranya seperti apa sih Ustazah tanggung jawab terhadap lingkungan? Yaitu menjaga kebersihan. Jadi kalau ada lingkungan yang kotor dibersihkan. Kedua, lingkungan mana saja? Rumah, sekolah, alam sekitar. Nah, arti dari tanggung jawab tadi sudah Ustazah jelaskan, yaitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Nah, oke. Tanggung jawab ini merupakan perilaku apa tadi? Terpuji. Nah, ciri-ciri anak yang mempunyai tanggung jawab itu seperti apa Ustazah? Yang pertama, memiliki sikap percaya diri. Kedua, perilaku tidak merugikan orang lain. Ketiga, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. 4, berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. 5, bersikap tenang dan berpikir positif. Nah, yang lihat gambar yang Ustazah tampilkan di situ tanggung jawab kepada siapa anak-anak? Lingkungan sekolah sama lingkungan sekitar ya. Itu yang pertama di sekolahan, yang kedua di taman ya. Nah, paham ya anak-anak ya tentang tanggung jawab. Nah, oke. Selanjutnya
setelah kalian memahami apa itu tanggung jawab, kita jawab yuk halaman 45. Tanggung jawab artinya apa tadi anak-anak? Tanggung jawab artinya apa? Jawab nomor 1. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Nah, perbuatan kita akan dimintai titik-titik oleh Allah. Jawabannya pintar, pertanggungjawaban, atau dimintai tanggung jawab oleh Allah. Ketika melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu tanggung jawab kepada, tadi kan ada kepada Allah, diri sendiri, orang tua, lingkungan. Itu termasuk yang mana kalau sholat 5 waktu? Kepada Allah. Oke, pintar. Yang keempat, menjaga kesehatan dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap, menjaga kesehatan. Berarti menjaga dirinya sendiri. Berarti tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Kelima, menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar adalah tanggung jawab terhadap, tadi tanggung jawab itu ada kepada Allah, diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Berarti kalau nomor 5 ini kepada lingkungan. Oke, paham ya? Diisi ya nanti. Oke, selanjutnya yaitu tentang tawadhu. Ada yang tahu tawadhu itu apa, anak-anak? Tawadhu itu berarti rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Jadi intinya tawadhu itu tidak sombong. Nah, Allah memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada siapa? Kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Nah, orang tawadhu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong ya. Jadi orang tawadhu, orang yang gak sombong itu sederhana dan selalu menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik, orang tawadhu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, maksudnya tawadhu atau tidak sombong ini tidak sombong terhadap apa? Terhadap atas segala kelebihan yang diberikan oleh Allah ya. Anak yang tawadhu sadar bahwa semua yang dimilikinya ini adalah anugerahnya Allah. Nah, dengan pemahaman tersebut, sifat sombong tidak akan terbesit sedikit pun. Jadi, ketika kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu adalah miliknya Allah, maka terbesit dalam hati kita bahwa kita harus rendah hati, ya. Tidak ada yang perlu disombongkan. Anak yang tawadhu tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, anak-anak ya. Anak yang tawadhu akan tetap rendah hati serta menjaga niatnya kepada Allah. Nah, adapun ciri-ciri anak yang tawadhu itu seperti apa, Ustazah? Ciri-cirinya yaitu pertama, ramah dan senang bergaul dengan siapa saja, tidak membedakan teman-temannya. Kedua, tidak suka menonjolkan kelebihannya. Kelebihan apa? Kelebihan yang dimilikinya. Ketiga, menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat. Jadi harus dihormati ya anak-anak ya. Karena perbedaan itu yang membuat indah. Oke. Sederhana dalam berpakaian, menghargai orang lain. Nah, yang pertama coba kalian lihat, yang pertama itu kan menghargai orang lain, tidak membedakan dalam bergaul. Nah, kemudian yang kedua, gambar apa itu? Padi. Ia tumbuh di tengah sawah dan ladang. Sebelum berbuah, ia berdiri tegap. Setelah berbuah, ia menundukkan ke bawah. Begitu meninggi, ia merendah. Jadi, ketika dia tinggi, dia akan merendahkan dirinya. Maksudnya itu tidak lebih baik dengan yang lainnya ya anak-anak. Oke. Selanjutnya nanti tugas kalian halaman 50 kerjakan. Ayo berlatih 1 soal 1 sampai 5 ya anak-anak ya. Ada pertanyaan tentang tawadhu dan tanggung jawab. Oke. Ya nak. Tanggung jawab tadi apa? Ayo. Ustazah mau mereview sebentar. Tanggung jawab itu tadi apa? Tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima apa? Akibat dari perbuatannya. Sedangkan tawadhu itu tidak sombong ya anak-anak ya. Nanti kalian kerjakan yang ayo berlatih 2 ini. Selamat belajar. Nanti, kalau ada pertanyaan langsung ke Ustazah ya.
Sekian dari Ustazah. Sebelum Ustazah tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.